Oke, baik. Apakah sudah bisa melihat tampilannya? Sebentar, ini kenapa tampilannya jadi double ya? Oke. Ya, baik. Hari ini mungkin ya ini materinya agak sedikit panjang, sedikit sih. Semoga tidak terlalu lama juga. Hmm, Sebentar ya, ini saya harus beresin dulu tampilannya. Baik, sebelumnya saya ini agak sedikit ada em, kesibukan gitu ya yang eh, harus saya kerjakan. Jadi untuk materi, sorry, untuk penilaian yang terkait dengan penilaian tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok, itu mungkin sedikit keterpending. Saya rencanakan minggu ini, tapi ternyata ada ujian tulis gitu ya. Jadi saya harus em, agak fokus ke sana begitu ya. Jadi mungkin setelah mungkin setelah minggu inilah, setelah hari Jumat tuh mungkin saya baru bisa agak sedikit free. Tetapi kalau di sela-sela itu memang saya sudah melakukan beberapa apa ya, sudah saya review sepintas begitu, dan ya rata-rata sih sudah bagus. Cuman memang mungkin ya karena banyak tugas, kemudian juga ya hampir semua dosen pasti ngasih tugas ya. Terus kemudian eh, ada beberapa hal juga yang entah antara memperhatikan eh, format ataukah tidak. Nah, itu yang agak sedikit ini ya, sedikit kurang kurang sesuai gitu loh. Jadi saya merasa bahwa ya mungkin ada beberapa hal yang menjadi faktor. Mungkin beberapa kalian juga sudah sibuk untuk skripsi, jadi kayak mengerjakan tugas itu sesuatu yang agak ya tidak menjadi prioritas gitu loh. Saya bisa pahami itu. Tapi ya masalahnya penilaian tidak bisa digertak gitu ya. Jadi penilaian tetap ada unsur-unsur yang harus, elemen-elemen tugas yang harus dipenuhi oleh kalian gitu. Eh, saya selalu mengatakan bahwa saya itu pada dasarnya tidak suka kasih tugas berlebihan karena saya tidak bisa membiarkan tugas itu tanpa saya koreksi dengan detail gitu loh. Jadi kalau saya memberikan tugas itu berarti saya juga memberikan kerjaan ke saya juga gitu loh. Dan eh, eh, itu mungkin perlu kalian pahami juga gitu. Mungkin kalau dosen lain berbeda prinsipnya saya nggak tahu ya. Tetapi kalau saya secara pribadi saya merasa bahwa tugas yang kalian kumpulkan itu adalah sesuatu yang harus saya nilai gitu. Ya, saya harus hargai dengan nilai sesuai dengan yang diserahkan ke saya begitu. Karena itu menjadi bagian ya di dalam, saya rasa, kuliah ataupun sekolah gitu, mau STK, SD, SMP, maksudnya SD, SMP, SMA, itu ada ujian, ada ulangan dan seterusnya begitu. Kuliah juga sama, S1, S2, S3 juga ada kuliahnya begitu, dan ada juga ujiannya. Dan bahkan nanti yang hari Jumat itu saya ujiannya ujian tulis, tidak boleh pakai, tidak boleh diketik. Jadi nanti didikte, terus kemudian langsung ditulis di situ, langsung ditulis di tempat. Ya, ini kebetulan dosennya dari Perancis, jadi memang agak sedikit berbeda begitu. Nah, tapi kurang lebihnya itu yang saya mau sampaikan. Jadi saya pertama-tama saya mohon maaf dulu kalau misalnya mungkin saya sempat menjanjikan minggu ini akan selesai, tapi ternyata kalau saya bilang selesai itu berarti 100% sudah dinilai semua gitu ya. Tetapi ternyata belum bisa semuanya begitu. Jadi masih sebagian.
Dan saya anggap itu belum selesai. Oke, jadi saya berharap minggu depan sudah tuntas semua. Kalau bisa sih akhir minggu ini sudah tuntas semua ya. Jadi mungkin sedikit banyak bisa dimaklumi. Oke, baik. Saya akan melanjutkan ke materi yang sekarang, yaitu materi tentang visi, misi, dan strategi. Strategi di sini adalah strategi segmentation, targeting, positioning. Oke. Kalau saya lihat dari suara saya nggak putus-putus ya. Ini karena kayaknya eh, jaringannya kurang sih. Gimana? Jelas Bu, Oh, jelas. posisi. Oh Ya, ya, baik-baik. Nanti kalau ada trouble langsung di chat aja mungkin atau disampaikan. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah materi yang nanti akan masuk di UTS ya. Jadi mungkin bisa teman-teman bisa eh, memperhatikan juga. Nah, nanti UTS itu soalnya mungkin tidak banyak. Jadi eh, mungkin 3 kalau nggak salah ya. Saya juga belum sekitar 3 atau 4 maksimum 4 lah. Tapi tidak akan lebih dari itu dan sifatnya itu sangat sangat khusus ya. Jadi masing-masing mahasiswa itu mungkin jawabannya akan sedikit berbeda tergantung dari case yang mereka bawa gitu, yang case yang mereka pilih. Nah, nanti case-nya juga bukan sesuatu yang sangat rumit karena nanti paling nggak durasinya itu hanya 75 menit ya. Jadi itu saya sudah perkirakan semua. So, tetap online seperti biasa. Tapi sepertinya minggu depan ada minggu tenang ya. Jadi mungkin masih bisa untuk persiapan. Oke. Nah, hari ini kita masuk ke subtopik yang topik yang memang ini bagian dari strategi ya. Kalau kita bicara tentang pemasaran dan strateginya, ini adalah bagian yang harus kita pahami juga, termasuk segmentation, targeting, positioning itu mau dimanapun tempatnya kita atau dari sisi manapun kita melihat, mau itu dari sisi konsumen ataupun dari sisi perusahaan, tetap itu akan menjadi bagian yang akan eh, dibahas gitu loh. Mesti ada singgungannya ke sana, ada kaitannya ke sana, walaupun mungkin cuma sedikit even gitu ya. Nah, ada beberapa hal, ada 4 hal. Yang pertama adalah purpose of planning, kemudian establishing corporate mission, sama objektif strategisnya, dan kemudian development of strategies. Tapi, oke, visi misi, tujuan dan strategi itu sudah pernah kita bahas pada waktu di semester sebelumnya, yaitu di manajemen strategis. Tapi kali ini kita mau melihatnya ke arah pemasarannya itu bagaimana kalau itu diimplementasikan ke pemasaran. Seharusnya itu sudah pernah kita bahas ya. Seharusnya kalau waktu itu manajemen strategis bukan masuk di yang dikonversi magang, itu sebenarnya sudah ada ini, gitu loh, materi ini. Tetapi karena dikonversi magang, jadinya yang pas waktu bagian ini itu mungkin tidak tidak tersampaikan di kelas gitu loh, meskipun di materi ada. Ya, baik. Oke, yang pertama kita akan masuk ke the purpose of planning. Jadi memang sebenarnya mau dari sisi apapun itu, yang namanya perencanaan strategis itu harus ada, gitu ya. Ada banyak case di mana perencanaan yang tidak tepat itu dan tidak strategis itu justru akan menjadi bumerang buat perusahaan itu sendiri. Entah itu mau perencanaan khusus ya, secara khusus di bidang pemasaran atau sumber daya manusia atau di bidang produksi, itu semuanya harus benar-benar dilakukan secara strategis. Nah, kita bicara tentang perencanaan yang strategis, pasti kita melibatkan sisi visi, misi, tujuan gitu ya, dan kemudian ada penilaian posisi. Jadi ibaratnya eksternal internalnya kita bagaimana. Terus kemudian ada peluang, ancaman, kelemahan, kelebihannya kita, gitu ya, kekuatan kelebihan kita. Ada SWOT-nya di sana. Nah, itu semua eh, sudah terdata dengan baik gitu loh. Baru kita bisa mengambil suatu atau membuat suatu perencanaan yang akan kita jalankan di periode berikutnya. Nah, meskipun ini hal yang sudah biasa, sudah tahu gitu ya, tetapi dalam prakteknya
even sampai tadi malam pun gitu ya, saya melihat saya dicurhati teman saya yang kebetulan dia sudah barusan diganti gitu ya posisinya. Jadi bukan lagi menjadi seorang marketing manager, tetapi dia menjadi di bagian lain gitu ya, business development. Itu dia bilang, eh saya sudah merencanakan untuk pengganti saya, apa aja yang harus dilakukan sesuai dengan target-target yang ada, kemudian perencanaan tahunan dan lain-lainnya. Jadi dia sudah strategis di situ. Tapi begitu ada orang baru masuk dan itu menjadi di dalam yang menggantikan posisi dia marketing manager, malah itu justru sebenarnya itu diubah semua gitu loh. Dan yang dikerjakan itu adalah sesuatu yang impulsif, bukan yang berdasarkan yang sudah disusun. Terus saya tanya alasannya kenapa dia kok mengerjakan hal yang sudah tidak direncanakan. Dia bilang eh dia melihat harusnya nggak seperti itu gitu ya. Maksudnya karena dia orang baru masih membawa paradigma yang dari tempat lama gitu ya. Terus dia menganggap bahwa yang di tempat baru ini tidak sesuai begitu. Jadi langsung diganti semua gitu. Langsung diganti tapi tidak tercatat dan tidak berdasarkan data yang ada gitu. Tidak berdasarkan data historis yang ada. Nah, ini bahaya sekali kan untuk kemudian hari. Nah, masalahnya adalah yang kita susun nanti perencanaan strategis ini nanti akan mengarah kepada semua yang termasuk strategi segmentation, targeting dan positioning itu. Nah, oke. Nah, apa gunanya sih kita merencanakan sesuatu gitu ya? Karena dengan perencanaan itu, maka pengambilan keputusan itu jadi lebih sistematis. Kemudian pengembangan program juga untuk implementasi yang dilakukan itu juga akan lebih tertata rapi begitu dan akan lebih terkendali, terkontrol seperti itu. Lalu kemudian ada penilaian kinerjanya, itu juga jelas. Jadi semisal, oke, tahun ini kita akan meningkatkan penjualan sebesar 10%. Nah, berarti kan itu sudah terukur ya di situ. Nah, nanti di akhir tahun dicek apakah benar penilaian kita, peningkatan penjualan itu benar 10% atau enggak. Kalau enggak ya berarti oke, kita cari kenapa gitu ya. Bukan siapa yang salah tetapi ini apa, ada apa sebenarnya yang terjadi? Kok bisa enggak sesuai? Nah, kalau di dalam manajemen strategis kita selalu tahu bahwa ada tahapan di mana ada formulasi ya, terus kemudian ada implementasi sama evaluasi. Ya, dalam proses perencanaan, ya yang planning itu sedikit berbeda gitu ya. Diawali dari evaluasi. Tetapi sebenarnya yang di tahap manajemen strategis itu kan bukan berhenti begitu evaluasi selesai. Enggak, tetapi kan itu terus nanti evaluasi itu dipakai untuk melakukan perencanaan atau formulasi, terus kemudian dilakukan perencanaan yang detail, baru kemudian implementasi. Dan review, mungkin reviewnya itu masuk ke evaluasi kalau di yang bagian manajemen strategis. Jadi sebenarnya intinya sama. Hanya kenapa di dalam proses perencanaan itu yang pertama-tama itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahapan evaluasi dulu. Berarti ketika kita merencanakan sesuatu, itu tidak bisa lepas dari yang namanya eh, kemarin itu kita historinya gitu bagaimana begitu. Jadi nggak tiba-tiba, nggak ujuk-ujuk, nggak sekonyong-konyong melakukan apa, merencanakan apa, begitu ya. Jadi ada dasarnya kenapa kita merencanakan sesuatu. Nah, perencanaan detail itu kalau di dalam tahapan manajemen strategis mungkin nggak terlihat di sana karena masuk ke formulasi strategi. Tapi seperti yang selalu saya katakan bahwa di manajemen strategis itu 3 tahapan yaitu formulasi, terus kemudian implementasi sama evaluasi. Tahapan yang paling lama itu adalah di formulasi. Karena dia harus menggali data, dia harus melakukan banyak observasi sebelum dia melakukan atau sebelum dia benar-benar membuat satu perencanaan begitu atau yang detail, lebih detailnya gitu. Nah, terus kemudian tahapan yang paling sulit itu adalah implementasinya karena dia harus melibatkan banyak orang, banyak departemen, kemudian banyak sumber daya yang lain gitu untuk menjalankan apa yang sudah direncanakan. Nah, tahapan yang paling penting tapi sering dilupakan itu justru yang evaluasi. Apalagi orang kita itu rata-rata mendengar kata evaluasi itu
langsung alergi gitu loh, karena menganggap bahwa itu adalah sesuatu ajang untuk membantai mereka gitu ya, ajang untuk menghabisi mereka, ajang untuk mencari-cari kesalahan dan seterusnya. Padahal evaluasi itu bukan itu sebenarnya esensinya. Yang penting itu adalah kita rencanakan ini, implementasinya kayak gini, lah terus dievaluasi ini sudah sesuai atau belum antara antara formulasi dengan implementasi. Kalau belum itu dicarikan eh, kenapa gitu ya. Dasarnya eh, kegagalan itu apa gitu. Itu dicari. Nah, oke. Eh, Kemudian di dalam masalah yang perencanaan ini, kalau di dalam bidang pemasaran itu biasanya karena ada sedikit dukungan ya dari CEO jadi top management. Jadi gini, kalau terlalu sedikit dukungannya itu juga kurang bagus. Terlalu banyak itu juga tidak bagus, gitu loh. Jadi yang pas itu adalah sebenarnya ya ya dia tahu pentingnya pemasaran, dia mendukung dengan berbagai macam sumber daya yang bisa gitu ya. Tetapi tidak semata-mata bahwa pemasaran ini yang terpenting dibandingkan yang lainnya. Saya ada beberapa pengamatan di beberapa institusi pendidikan begitu ya. Yang satu menganggap bahwa yang bagian departemen pemasaran itu yang paling penting. Jadi seakan-akan itu adalah departemen yang didewakan dan itu dekat sekali dengan pusat kekuasaan. Tapi di institusi pendidikan yang lain justru di departemen pemasaran ini yang banyak sering kali dijadikan ajang untuk mencari-cari kesalahan gitu loh. Jadi kalau misalnya nih jumlah mahasiswa atau muridnya tidak banyak begitu, eh, dia yang disalahin duluan gitu. Tapi ada juga institusi yang kalau jumlah muridnya banyak gitu kan, dia yang diagung-agungkan gitu loh. Padahal pada waktu proses mencari apa namanya murid, mencari mahasiswa misalnya gitu, itu semua terlibat. Jadi bukan cuma bagian pemasaran aja. Nah, ini adalah bagian yang seringkali tidak imbang. Nah, ini masalah sebenarnya. Kemudian kurangnya rencana untuk melakukan perencanaan. Bahkan untuk melakukan perencanaan saja itu tidak ada rencana. Misalnya gini, saya nanti akhir tahun rencana mau bikin resolusi gitu ya, resolusi di tahun baru. Kita itu sudah ada rencana untuk melakukan perencanaan lah. Ini untuk merencanakan melakukan perencanaan saja nggak ada, gitu ya. Jadi bukan kurangnya perencanaan, tapi kurangnya rencana untuk melakukan perencanaan. Oh itu banyak faktor ya. Kalau saya sih karena belakangan ini saya banyak topik-topik penelitian yang ide-ide penelitian yang sudah ada di kepala saya, tapi untuk menjalankannya itu waduh waktunya yang nggak ada gitu kan. Em, Bahwa si pimpinan gitu ya, ketika dia melakukan perencanaan, itu tidak semua pimpinan itu senang dengan perencanaan. Karena kadang-kadang itu bukan karena mereka tidak tidak ada waktu, bukan, atau menganggap bahwa itu kelamaan, bukan. Tetapi justru karena mereka takut itu akan dievaluasi. Jadi mereka sengaja tidak melakukan perencanaan yang detail karena mereka takut untuk dievaluasi. Ya, itu kan lucu malahan gitu ya. Jadi karena kalau misalnya kita melakukan evaluasi, perencanaan itu selalu menjadi bagian standar yang kita akan lihat apakah diimplementasinya itu sudah tepat atau tidak. Lalu selain itu kurangnya dukungan manajer lini, ya biasalah gitu kan kalau di dalam institusi atau di dalam organisasi, di dalam perusahaan pasti ada yang seperti seperti ini gitu. Jadi kalau ada perencanaan itu mereka nggak mau atau menghindar gitu ya karena mereka takut ada tugas tambahan, terus kemudian mungkin takut ada tanggung jawab tambahan atau takut mereka kelihatan nggak bisanya begitu ya macam-macam lah gitu. Kemudian kalau di dalam bidang pemasaran itu adalah angka-angka yang lebih sering digunakan daripada tujuan dari strategi tertulis. Jadi yang penting adalah jumlahnya naik 10% pokoknya. Nah ya, terus tujuannya apa naik 10%? Strateginya gimana? Kan itu harus ada hitam di atas putih gitu, harus tertulis sehingga semua orang itu tahu mereka bergerak kemana gitu. Tapi yang sering terjadi itu adalah nyebut aja.
gitu. Salah satu yang dialami sama teman saya gitu ya. Jadi di atas kertas untuk tahun depan gitu ya, penjualan dia tuh hanya bisa naik sekitar 20%. Itu sudah maksimal banget. Dia lihat dari data sebelumnya historis, kemudian dilihat ada tren naiknya, tapi dia melihat beberapa kondisi perekonomian di tahun depan itu kan eh, bahkan di akhir tahun ini aja sudah kelihatan agak melemah gitu ya perekonomian di Indonesia. Jadi dia tidak berani eh, apa ya? Dia tidak berani mencantangkan target 30% gitu ya. Jadi dihitung dengan dihitung dengan data-data yang ada itu harusnya itu cuma 10 atau 12%, tapi ya dia hanya berani menaikkannya sampai 20% agar sedikit ada semangat untuk bekerja begitu loh ibaratnya. Dan itu sudah disetujui sama timnya. Nah, kemudian tiba-tiba pimpinannya itu ngomong, oke ya, tahun depan harus naik 70%. Kaget dia, selisihnya 50% gitu loh. Terus dia tanya, dasarnya apa 70%? Wong kita itu loh naiknya tidak banyak. Tidak pernah ada kenaikan lebih dari 10%. Tidak ada pernah ada kenaikan selama ini. Meskipun ada kenaikan penjualan gitu. Tapi tidak pernah kenaikannya itu lebih dari 15%. Gitu. Yang rata-rata itu justru pas waktu masa pandemi justru tidak lebih dari 10%. Setelah pandemi ini aja baru-baru bagus katanya gitu. Lebih dari ya nggak lebih dari 15% tapi lebih dari 10%. Dan pimpinannya itu ngomong gini, ya nggak mau tahu, pokoknya 70%. Ya udah, kalau sudah seperti itu bahaya itu buat tim pemasaran gitu loh. Ya, apalagi nanti kalau misalnya Anda sebagai manajer pemasaran jangan sampai seperti itu juga, karena pasti itu pasti jadi red flag ya buat apa? Buat anak buah gitu. Karena hal seperti itu tidak bisa hanya sekedar ngomong gitu. Itu harus ada datanya. Lalu kemudian penekanan pada hal yang terlalu detail, terlalu jauh ke depan. eh Memang kita harus bisa melihat kalau di dalam manajemen strategis itu kita harus bisa melihat banyak sisi ya, terutama bagaimana di 5 tahun ke depan itu seperti apa kondisi perekonomian dan seterusnya. Tetapi tidak terlalu detail juga, karena kita harus memahami lingkungan pasar gitu ya, lingkungan pemasaran itu tidak hanya yang bisa kita kendalikan, tapi juga yang tidak bisa kendalikan. At least kita tahu kemungkinan bakalan ada terjadi seperti apa gitu dan bagaimana nanti kira-kira kalau terjadi antisipasinya itu paling tidak kita sudah punya gambaran tapi bukan yang terlalu detail karena kalau yang terlalu detail terlalu jauh ke depan kita lupa bahwa yang di, di sekitar kita itu masih membutuhkan operasional yang harus dilihat atau diawasi setiap setiap harinya begitu. Nah, kemudian perencanaan itu hanya sebagai ritual, bukan menjadi bagian yang terintegrasi. Seringkali seperti itu. Apalagi kalau yang saya tahu ya gitu, kebanyakan kalau karena saya lebih banyak di kampus-kampus gitu. Di kampus-kampus itu ketika merencanakan perencanaan gitu ya. Nah, itu rata-rata hanya karena memenuhi untuk akreditasi ya. Jadi kalau perencanaan tahunan, perencanaan 5 tahunan dan seterusnya itu hanya berhenti di kertas itu aja. Tapi giliran nanti ditanyakan gitu ya, ini perencanaan ini di mana nih? Itu oh, biar semua nggak ada yang mau jawab gitu. Karena waktu lu membuat perencanaan itu seakan-akan, oh bagus semua yang direncanakan. Tapi memang mungkin hanya sekitar 70% atau 60% lah, itu sudah bagus 60% dari perencanaan yang ada setiap tahunnya gitu ya di kampus-kampus yang ada di Indonesia ini. Kemudian terlaksana itu udah bagus banget itu. Nah, atau misalnya di perusahaan itu rata-rata dari perencanaan, mereka tidak berani 100% terjadi atau terlaksana 100% itu mereka nggak berani berharap ya. 80% aja itu sudah bagus buat mereka. Gitu ya. Jadi eh, apa namanya? Kita melihat perencanaan ini bukan cuma sekedar ritual harusnya. Terlalu sedikit perhatian pada perbedaan antara operasional dan perencanaan strategis. Jadi kita itu kadang
mencampur adukkan antara short term planning dengan long term planning. Kalau long term planning itu adalah yang strategic planning atau perencanaan strategis yang sifatnya 5 tahunan. Sementara kalau yang short term planning ini biasanya masuk di annual planning, jadi setiap tahun. Nah, setiap tahun itu lebih ke operasional. Jadi kalau kita misalnya 5 tahun lagi kita mau merencanakan penjualan kita naik 10% 5 tahun lagi. Berarti kita jangan fokus ke 10 itunya, tapi fokus ke tahun ini berapa persen dulu yang akan kita capai. Misalnya 2% dulu atau 3% di tahun pertama, 4% di tahun berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Karena mungkin di tahun terakhir kita mungkin agak susah karena sudah mulai banyak pesaing, ada mulai banyak produk-produk baru dan lain-lainnya. Nah, itu bisa masuk akal di sana. Tapi year to year operationnya itu harus diperhatikan. Nah, jadi seringkali kita menganggapnya ini kan, pokoknya kan 5 tahun lagi kita pengennya itu gini, kita maunya itu eh, perusahaan kita itu go internasional, 5 tahun lagi itu 10 tahun lagi. Stepmu yang dalam hal-hal yang kecil-kecil ini dulu loh, itu beresi dulu gitu ya, dari day to day dulu itu dibereskan dulu gitu loh, karena tidak mungkin kita mencapai sesuatu yang jauh kalau kita tidak memulai dari step awal yang lebih kecil ya, lebih pendek gitu. Itu sudah pasti sih. Gitu. Nah, kemudian terlalu sedikit, oke ya, kegagalan mengintegrasikan perencanaan pemasaran di dalam seluruhan sistem. Nah ini. Jadi kalau dia hanya perencanaan itu sifatnya hanya sebagai ritual tahunan, bukan bagian yang terintegrasi, maka akan ada kesulitan untuk mengintegrasikannya ke seluruh sistem perencanaan corporate. Karena perencanaan itu hanya sifatnya ya hanya di atas kertas, hanya wacana saja gitu loh. Jadi bukan sesuatu akan menjadi yang akan dihidupi, yang menjadi ilham bagi semua karyawan yang ada di perusahaan itu untuk melangkah gitu loh. Tapi ternyata memang di sini rata-rata ya eh, begitu. Jadi hanya ada di atas kertas, tapi begitu diintegrasikan itu agak kesulitan. Nggak relevan, nggak nyambung, dan mungkin ya karena yang merencanakan cuma segelintir orang saja gitu kan, lingkaran kecil di dalam perusahaan gitu. Eh, Sementara yang lainnya yang ada di lapangan tidak dilibatkan sama sekali, tidak dimintai pendapat, ya itu akan jadi gap gitu. Jadi nanti kalau misalnya Anda jadi manajer pemasaran gitu ya, perhatikan dulu anak buah ngomongnya apa, kesulitan mereka di lapangan itu seperti apa. Ya, baru itu yang akan disaring gitu ya, dilihat kira-kira masuk akal nggak kalau perencanaannya seperti ini dengan kondisi yang di lapangan seperti itu. Tugas perencanaan dilakukan oleh perencana tanpa melibatkan yang bertanggung jawab mengelola bisnis. Atau yang bisa kita katakan bahwa di dalam satu perusahaan gitu ya, itu biasanya ada orang-orang yang memang dia itu memang tugasnya untuk membuat perencanaan. Benar sih, karena memang harus membagi-bagi tugas. Tetapi ketika mereka hanya, loh kan aku cuma bikin rencana, ya kalian yang menjalankan boyo apa caranya pokoknya rencana aku jalan. Nah ini masalah nih, gitu loh. Karena yang mengelola bisnisnya, menjalankannya, dan yang mengerjakan day-to-day operationnya, itu mereka yang tahu pasti kekurangan, kelebihan, dan juga yang ada di dalam eh, prakteknya itu masalah-masalahnya apa yang real gitu loh. Dan itu yang harusnya diperhatikan pada waktu kita membuat perencanaan. Ini di semua sisi ya. Nah, mungkin saya tidak terlalu berlama-lama di sini supaya kita bisa masuk ke STP juga nanti. Tapi yang pasti, ketika kita melihat gambaran masa depan suatu perusahaan, itu akan menjadi inspirasi bagi semua orang yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi, kalau di manajemen strategis, visi itu adalah sesuatu yang menjadi cita-cita bersama gitu ya, dan itu yang akan dituju bersama-sama. Kemudian kalau menurut Kotler di sini ya, itu visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan. Jadi ini sudah visi perusahaan yang sudah dikaitkan dengan konteks pemasaran. Kebutuhan yang dapat ditanggulangi atau yang dapat dipenuhi
kemudian kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Jadi visi itu menurut si Kotler itu seperti ini. Makanya dia harus spesifik, harus menarik, relevan, terus ada challenging gitu, menantang, dan juga berorientasinya pada masa depan ya, jangka panjang. Bukan sesuatu yang sifatnya itu jangka pendek. Makanya beberapa nanti akan saya lihatkan, sebentar, bentar. Contohnya, jadi contoh ya yang Nike. Nike ini punya pernyataan visi to do everything possible to expand human potential. Jadi singkat, jelas, padat dan menantang itu. To expand human potential gitu kan. Enggak demi apa gitu kan. Karena kan itu sesuatu yang sifatnya itu sangat abstrak dan kemudian sifatnya itu sangat jauh ke depan dan sangat dalam tanda kutip itu muluk-muluk gitu loh. Namanya juga mimpi gitu loh, tapi itu yang akan membawa semua orang yang ada di perusahaan Nike ini menjadi sesuatu, mereka bergeraknya bersama gitu ya. Ini nanti kalau kita mau lihat situ. Nah, sebelum masuk ke situ, saya mau menjelaskan juga yang namanya misi, seperti yang sudah dijelaskan di manajemen strategis. Jadi misi ini sebenarnya kan ada kaitannya dengan stakeholder yang akan dilayani, ada kaitannya dengan apa namanya eh, lingkungan ya, nilai-nilai, lingkungan internal, eksternal, makro, mikronya perusahaan. Itu semua ada di dalam bisa dimasukkan di dalam pernyataan misi. Ya, karena misi itu yang akan membedakan perusahaan kita dengan perusahaan orang lain. Jadi kalau cita-cita itu boleh sama, tetapi misi ini pasti berbeda. Cita-cita boleh sama menjadi YouTuber, tapi misinya itu berbeda. Yang satunya lebih ke entertain, satunya lebih ke education misalnya. Nah, ini menjadi hal yang membedakan. Cita-cita boleh sama ya, gitu loh. Tetapi ya itu tadi yang membedakan adalah nilai yang mereka bawa, terus kemudian siapa yang mereka mau tuju, layani, kemudian kebutuhan pelanggan yang mana yang sebenarnya mereka mau tangani kan gitu. Jadi makanya kalau di YouTube itu Anda bisa lihat banyak sisi. Kalau antara tahun ya semasa sebelum pandemi ya sampai pandemi gitu, mungkin sampai saat ini sih. Hmm, saya itu suka lihat atau nonton videonya Nihongo Mantapu ya, jadi yang punyanya Jerome Pauline itu. Dan itu saya melihat dia ada dua sisi gitu. Ada beberapa sisi gitu ya, menceritakan secara khusus memang tentang kehidupan dia sebagai mahasiswa di Jepang waktu itu. Dan dengan segala eh, ya kehidupannya ya, misalnya dia lagi berteman, terus kemudian dia lagi makan, dia lagi belajar, terus ya itu, dan dia kemas dengan sisi-sisi yang cukup menghibur begitu. Tapi ada juga saat-saat tertentu dia lebih ke edukasi gitu ya. Tepat kalau dibandingkan dengan konten-konten dia yang sekarang gitu ya, itu memang sedikit berbeda ya karena yang sekarang mungkin lebih ke edukasi, yang dulu mungkin lebih ke arah entertain gitu ya. Meskipun dibungkus dengan kuis-kuis matematika, kuis pengetahuan umum atau yang lain-lainnya. Jadi eh, itu yang membedakan dia mungkin dengan YouTuber lain yang mungkin membawa konsep yang sama dengan kehidupan pada waktu mereka kuliah di mana gitu kan. Terus kemudian waktu itu kalau nggak salah Turah Patrayana ya. Turah itu timnya Jerome juga di eh, NM Corp ya, di Nihongo Mantaku Corp itu dia di Rusia waktu itu ya sekolahnya. Terus kok Leo ya, Leo yang namanya satu lagi. Itu juga ada waktu di Amerika. Jadi mereka punya konten yang berbeda gitu. Walaupun dengan basic konten yang sama. Maksudnya dengan eh, konsep ya, konsep konten, ide konten yang sama yaitu menceritakan kehidupan mereka waktu mereka di luar. Nah, ini ini yang membuat beda antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian misi itu harus secara spesifik.
kemudian dia ditekankan pada kebutuhan konsumen dan kepuasan daripada karakteristik produk, bukan hanya sekedar konten, tapi lihat kebutuhan konsumennya. Karena dia tahu followernya siapa aja nih, gitu ya, orang-orang apa nih, gitu. Rata-rata mahasiswa mana nih, gitu. Terus kemudian mahasiswa atau ke SMA atau apa, gitu. Awal-awal yang Nihongo itu kan sekitar tahun 2018-an ya, itu masih relatif apa ya, mahasiswa anak-anak kuliahan gitu loh. Jadi ketika lihat komen-komennya itu eh, tidak julid gitu. Tapi begitu tahun 2021-an gitu ya, itu beda lagi gitu loh. Konten-kontennya itu apa eh, komen-komennya itu jadi julid-julid dan apa namanya hatersnya banyak banget gitu loh. Nah, itu salah satu pergeseran yang harus diperbaiki, yang harus dipahami oleh setiap orang gitu, setiap bisnis gitu. Walaupun itu mungkin bisnis, oke lah, saya sebagai digital content creator misalnya seperti itu, atau video creator atau apapun itu sama sebenarnya. Meskipun yang kita jual itu bukan sesuatu yang sifatnya tangible seperti barang yang bisa dipegang gitu. Nah, itu hal-hal yang agak rumit, tetapi itu ada. Makanya kenapa di tugas itu saya minta kalian yang di tugas individu itu lebih ke arah entertain. Itu kan sesuatu yang agak sulit dibayangin gitu loh. Tetapi kita bisa menikmatinya karena itu bukan yang sifatnya tangible. Beda kalau misalnya barangnya ya atau merchandise-nya. Nah, itu beda lagi. Tetapi kalau kaitannya dengan konten acara gitu, itu sesuatu yang sifatnya tangible, tapi itu bisa dirasakan oleh konsumen ya dalam tanda kutip begitu atau viewersnya. Nah, hal seperti ini itu masuk di segala sisi sekarang. Nah, kalau kalian tertarik dengan digital marketing atau marketing di konten-konten gitu ya, konten marketing atau yang lain-lain gitu misalnya, itu akan sangat beda lagi. Di sisi art juga sama, gitu ya. Di sisi seni itu, waduh, itu sangat rumit gitu loh, karena eh, banyak sisi gitu ya, yang kita nggak, sisi filosofisnya harus masuk. Sementara orang pikirnya yang penting itu saya enjoy aja gitu. Hari Jumat kemarin tuh saya ke Artsub. Jadi kalau kalian ke kantor pos Kebon Rojo, itu ada pameran seni terbesar dulu Artjok ya, ada Artjok, terus kemudian Jak Art. Jak Art itu Jakarta Art. Nah, itu biasanya mereka bikin pameran gede gitu. Nah, di sub di Art Sub itu saya datang sengaja memang jam-jam setengah sebelasan gitu ya. Pada waktu baru buka saya datang itu masih sepi gitu. Jadi masih enak. Saya bisa melihat lukisan, saya bisa menelaah dari sisi filosofisnya, saya masih bisa foto-foto itu masih bisa lah. Belakang saya itu sudah level ABG gitu ya. Jadi mungkin ya mereka anak-anak kuliahan yang datang gitu, dan sepertinya mereka bukan pure pecinta art gitu ya. Jadi mereka datang itu langsung foto-foto. Dan ada satu lukisan yang itu nilai filosofisnya justru tinggi, itu mereka nggak foto di sana. Saya amati itu. Kalau saya itu beberapa kali, saya foto di situ malahan gitu kan. Dan saya sempat ngobrol sama yang jaga. Tapi yang lainnya tuh nggak, mereka nggak ngobrol sama sekali dengan yang jaga gitu loh. Nah, masalahnya lukisan-lukisan itu kan dijual ya. Benda-benda seni yang dipamerkan. Itu bukan cuma sekedar dipamerkan untuk foto-foto, tapi untuk dijual gitu loh. Kalau ada yang beli gitu kan. Saya memperhatikan ada beberapa penjaga di sana yang bagus. Ketika saya tanya, oh ternyata dia anak seni gitu ya, anak seni dari UNESA. Oh, bagus, dia menjelaskannya detail. Saya ngomong apa tektokannya nyambung banget gitu. Terus sampai ada sisi di mana saya sudah mau pergi, terus dia bilang gini, Kak, kakak, by the way kakak tadi perhatiin ini enggak? Ini ada di dalam lukisan ini ada apa nih katanya gitu. Tak lihat-lihat, ada apa ya gitu. Coba dilihat deh teksturnya. Dia dia membuat itu gitu loh. Dan kalau saya seandainya punya duit gitu ya, saya pasti beli itu lukisan. Bagus banget itu. Nah, nilai filosofinya tinggi. Tapi herannya, jarang sekali yang foto di situ gitu loh malahan.
Nah, hanya ada satu kayaknya orang luar ya, kalau nggak salah Singapura dari lokatnya. Itu yang foto di situ. Nah, saya pikir-pikir, oh ya, itu salah satu pemasaran seni tentang benda-benda seni yang mungkin belum belum terlalu masif dibandingkan kalau kita pasarkan produk. Nah, hal-hal seperti itu bakalan berkembang terus loh. Jadi jangan berpikir memasarkan produk itu hanya jasa sama maksudnya jasa atau barang saja. Itu sudah salah banget gitu. Apalagi benda-benda manufaktur gitu loh. Itu sudah suatu saat itu tidak akan semasif ini. Benda-benda manufaktur yang tadinya itu dioperasikan dengan manusia, mesin, sekarang mungkin akan digantikan dengan yang namanya AI, VR, AR dan seterusnya. Which is itu tidak perlu lagi tenaga manusia di sana. Memasarkannya bagaimana? Beda sudah caranya. Gitu ya. Jadi kita memahami seluk-beluknya si perusahaan, produknya. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi pernyataan visi, misi itu juga pernyataan misi ini ada. Jadi karena dia harus melibatkan lingkungannya masuk di dalam misi atau hal yang dia akan kerjakan, maka itu harus diperhatikan kesesuaiannya dengan sejarahnya, nilai-nilai harapan dari si eh, pemilik dan semua stakeholdernya, terus kemudian faktor lingkungannya dan lain-lainnya. Jadi ini semua harus diperhatikan gitu. Kemudian stakeholder yang diperhitungkan kepentingannya, nah ini bukan cuma pemilik, ya ingat baik-baik. Ketika Anda menjadi manajer pemasaran nanti dan ketika Anda diminta untuk membantu menjadi tim penyusun visi misi perusahaan, perhatikan yang menjadi stakeholder itu bukan hanya pemilik, tetapi ada pelanggan, pesaing, supplier, kreditor, atau perbankan misalnya, pemerintah, keuangan, asosiasinya, ya misalnya Asosiasi Pengusaha Tekstil Indonesia misalnya gitu. Nah itu kan berarti mungkin kita bergerak di bidang tekstil misalnya. Itu semua harus ada itu, gitu. Masuk semua. Nah, eh, bukan juga hanya karyawan saja. Saya memang bukan orang manajemen sumber daya manusia ya. Tetapi eh, saya merasa bahwa karyawan yang diperlakukan dengan baik itu bisa memunculkan aura yang positif kepada si stakeholder yang dari eksternal, misalnya dari si pemerintah atau masyarakat atau dari konsumennya bahkan begitu. Itu bakalan muncul gitu loh. Tetapi yang tidak diperlakukan dengan baik, dengan sebagaimana mestinya peraturan perundang-undangan misalnya seperti itu ada mempengaruhi vibe-nya pasti. Itu jelas. Nah, nanti mungkin kalau kalian sudah full bekerja di suatu tempat begitu ya, itu akan merasakan seperti itu gitu. Jadi tiba-tiba ada temen jutek gitu aja gitu loh. Ada urusannya apa ini? Oh, mungkin dia barusan dimarahi bosnya tanpa ada alasan jelas misalnya. Atau misalnya dia disuruh lembur tapi eh, apa upah lemburnya belum dikasih misalnya kayak gitu. Itu sesuatu hal yang simple dan biasa, tapi itu justru dampaknya luar biasa. Apalagi kalau dia harus berhadapan langsung dengan customer. Nah, kemudian satu penting juga di dalam pernyataan misi itu adalah competitive domainnya Anda itu di mana. Jadi mau industri scope, geographical scope, ataukah market segment atau vertikalnya. Vertical scope-nya. Jadi integrasi vertikal. Oh, vertikal itu misalnya dengan supplier dan segala macamnya begitu ya. Itu yang vertikal. Dan ini harus jelas ini. Kalau misalnya kita, oh saya mau kompetitif domain saya itu lebih ke arah misalnya operasional, keluasan wilayah operasional secara geografis di Asia Asia Pasifik misalnya begitu. Ya harus jelas itu. Oh saya mau menjadi perusahaan yang terbesar dalam bidang tekstil di Asia Pasifik. Itu jelas itu. Biasanya kalau yang seperti itu ada di pernyataan visi. Tetapi di pernyataan misinya ditegaskan lagi itu. Dan itu jelas dia. Nah, begitu nanti Asia Pasifik dia sudah menjadi tetapnya, mission accomplished.
Nah, tetapi apakah terus kemudian hanya ini? Nah, menjadi perusahaan terbesarnya tadi bagaimana ngitungnya gitu kan? Nah, itu mungkin menjadi perusahaan terbesar itu dengan dia memperhatikan kualitas produknya, dia memperhatikan kualitas layanannya, dia memperhatikan market share-nya dan seterusnya. Tapi yang ada di lingkungan Asia Pasifik. Dia besar di lingkungan Asia Pasifik, tetapi ternyata dia dikenal, misalnya dia hanya dikenal di Asia Pasifik, tetapi untuk menjadi yang terbesar kayaknya dia belum karena di apa namanya di bidang di kompetitif domain yang lain dia tidak belum berhasil misalnya gitu. Kualitasnya masih kalah dengan yang pesaingnya misalnya gitu. Meskipun di Asia Pasifik dia mungkin nomor dua, dia mendapatkan atau mungkin nomor satu, tapi masih ada kekurangannya di sana. Nah, makanya ini harus didetailkan ya kompetitif domain. Nah, itu di pernyataan. Nah, ini contohnya kalau kita lihat yang Nike ya. Jadi kalau dilihat di situ sebentar. Kalau di Nike ini contohnya missionnya to bring inspiration and innovation. Nah, berarti dia punya competitive domainnya itu ada di nilainya tadi ya. Jadi inspiration, innovation. Ke siapa nih bukan kompetitor. Konsumennya siapa? Every athlete. Geographicalnya di mana? World gitu loh. Jadi itu jelas itu. Jadi dia punya tanggung jawab untuk ke sini. Nah, mission statement itu bedanya dengan vision statement. Kalau mission statement itu bisa lebih dari satu pernyataan ya. Misalnya dia to bring inspiration and innovation to every athlete in the world, ini diganti. To bring inspiration to every athlete in the world. To bring innovations to all the products that every athlete need in the world, misalnya begitu. Itu bisa jadi dua. Misalnya dia mau detailkan begitu nggak apa-apa. Tapi kalau vision statement itu hanya satu pernyataan visi saja. Tuh. Dulu kampus kita itu pernyataan visinya itu pernah sempet sih itu lebih dari satu gitu. Saya langsung ini gimana ceritanya gitu. Akhirnya itu sekarang sudah diperbaiki ya, mungkin diperbarui. Nah, visinya memperluas potensi manusia itu ada di tabelnya. Contoh pengembangannya adalah pengembangan produk inovatif. Ya, itu di contoh implementasinya dari situ. Nyambungnya dari mana? Ya, nyambungnya dari segmentasi, targeting, positioning tadi. Segmentasi, targeting, positioning yang di bawah itu dilihatnya dari objektifnya. Membangun kinerja atlet, membangun komunitas olahraga, menjadi pemimpin pasar. Kalau mau menjadi pemimpin pasar, berarti harus produknya inovatif. Termasuk di situ adalah meningkatkan kinerja atlet. Jadi butuh sepatu yang seperti apa. Lalu eh, dia bikinlah yang namanya Nike Air, kemudian produknya atau kampanye Just Do It misalnya gitu untuk memberikan inspirasi gitu loh. Nggak usah ragu-ragu, just do it misalnya seperti itu. Nah, ini semua diturunkan dari visi misi. Jadi bukan dibalik ya dari positioning dulu, baru kemudian ke visi misi. Nggak bisa. Jadi visinya duluan. Visi misi objektif, baru terus kemudian nanti strategi ada, lalu segmentasi dan seterusnya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, presensinya ada di link YouTube, link Zoom. Oke, contoh yang kedua adalah IKEA ya. Jadi IKEA di sini visionnya to create a better everyday life for the many people. Jadi dia jelas banget dia pengen menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik untuk banyak orang. Misinya, nah ini kalau kalian lihat misinya IKEA, bentar. Wait, mana tadi? Eh, misinya IKEA di sini apa sih yang dia tawarkan produknya? Home furnishing items. Yang seperti apa? Good design and function. Oke, terus bagaimana cara mendelivery atau cara mendeliver
good design itu yang seperti apa? Dengan high quality and durability. Jadi daya tahannya bagus, excellent. Lalu bagaimana supaya bisa memberikan everyday life for the many people at prices so low. Jadi yang harganya itu rendah, that the majority of people can afford to buy them. Jadi kalau Anda lihat ini, missionnya dia itu nyambung dengan visinya. Jadi ibaratnya misi itu adalah perluasan bagaimana dia mencapai mengejawantahkan ya atau menerjemahkan apa ya misalnya menjelaskan lebih detail, mengelaborate tentang visi. Jadi itu di situ. Oke, terus bentar-bentar. Ini kok jadi nggak kelihatan. Nah, sekarang tentang objektif tadi ini adalah gambaran bagaimana kita menggambarkan tujuan dan target setelah kita mendapatkan visi misi tadi ya. Jadi tujuan dan target. Kalau target itu lebih numerik, kalau tujuan itu sedikit lebih eh, kualitatif. Jadi target itu lebih titis gitu loh ibaratnya. Kalau objektif itu sifatnya dia lebih luas, lebih broader. Misalnya meningkatkan penjualan 10%. Nah, targetnya itu lebih detail. eh di tahun pertama berapa, tahun kedua berapa. Nah, itu adalah targetnya. Nah, objektif itu harus memahami dulu. Kita sebelum membuat objektif, itu kita harus mengetahui eksternal, organizational, nature of business, individual, dan seterusnya. Jadi ketika kita menentukan tujuan, kita harus tahu produk kita itu apa, kita bersaing di industri yang seperti apa, eksternal, internalnya itu seperti apa gitu. Nah, itu kita harus masuk di situ. Ya, jadi ini dipengaruhi oleh objektif atau tujuan itu dipengaruhi oleh banyak hal ya termasuk di sini ada 4 yang kita bisa eh, lihat. Oke, sebentar. Sebentar ya. Oke, ya sudah, tidak apa-apa. Enggak, saya soalnya barusan baca ada eh, pengumuman dari Pak Prodi. Oke, bukan untuk kalian kok. Oke, baik. Nah, itu ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun tujuan. Nah, tujuan pemasaran, ini kan tujuan dan target secara umum ya. Nah, tetapi tetap kita harus lihat nature of business yang kita seperti apa. Nah, tujuan pemasaran sendiri. Itu kalau kita lihat objektif dari pemasaran, itu paling tidak itu ada 5. Biasanya kalau nggak untuk mengembangkan, mempertahankan posisi di pasar, juga kemungkinan untuk meningkatkan pangsa pasar, kemudian mungkin cuman untuk mempertahankan saja atau menumbuhkan pasar. Jadi eh, menumbuhkan pasar itu berarti dia enlargement, jadi lebih ke secara geografis mungkin diperluas begitu. Terus kalau pangsa pasar itu bukan hanya geografis tapi juga secara misalnya yang tadinya itu hanya pangsa pasarnya itu lingkup hmm, anak-anak misalnya gitu sekarang mungkin remaja juga bisa. Nah, itu pokoknya dia melebarkan eh, market share-nya dia gitu. Dia biasanya atau dengan yang pasar yang sudah ada sekarang atau konsumen yang sudah ada sekarang tapi dia melakukan iklan atau melakukan promosi besar-besaran sehingga lebih banyak yang tertarik untuk masuk ke atau untuk menggunakan produk. Jadi tidak mengubah segmen, tidak mengubah eh, apa targetnya gitu ya, tetapi dia kayak intensif gitu ya untuk membuat orang lebih banyak tertarik dengan produknya dia. Itu mungkin yang nomor 2 seperti itu penjelasannya. Lalu untuk mempertahankan atau menumbuhkan tingkat profitabilitas, ya dia hanya fokus ke profitnya. Lalu mungkin lebih ke CSR-nya juga. Jadi ada beberapa perusahaan yang dia
mempunyai tujuan pemasaran itu mungkin nggak cuma satu gitu ya. Tetapi kalau lima-limanya ini semua juga kayaknya nggak mungkin. Tetapi biasanya satu atau dua tujuan dan itu yang relatif akan dikerjakan. Gitu ya, yang relatif bisa dikerjakan. Nah, dari tujuan tadi baru kita akan membangun sebuah strategi. Jadi dari visi misi kemudian tujuan baru kemudian kita bisa membangun strategi. Nah, strategi yang gampang kita pahami adalah yang dari Unsolved Growth Factor Matrix. Jadi sebenarnya di sini ini eh, untuk mengidentifikasi banyak kemungkinan strategi yang apa ya, strategi pertumbuhan yang bisa dipilih oleh perusahaan. Tapi sekali lagi tergantung dari kondisi perusahaan itu sendiri. Ya, jadi yang pasti sebuah perusahaan itu ketika dia mengadakan perencanaan untuk pemasaran, kalau tidak mempertahankan, mundur, atau kalau enggak dia maju, gitu aja. Jadi tiga ini aja gitu. Nah, masalahnya adalah seringkali yang terjadi itu adalah bukan cuma mempertahankan, tapi juga sedikit banyak menumbuhkan. Kalau mundur itu jarang banget, karena kalau withdraw dari industri itu resikonya juga banyak kan. Dan itu mungkin case-case khusus kalau misalnya ada resesi atau krisis seperti itu. Tapi kalau dalam situasi normal itu enggak gitu ya. Jadi lebih lebih ke produk apa namanya, lebih ke bertahan ataupun maju. Oke. Pertumbuhan di sini kalau yang unsolved itu ada 4 kuadran. Jadi ada kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan dilihatnya itu dari sisi market sama produk. Mereka membedakan produk itu produk sekarang dengan produk baru, pasar sekarang dengan pasar yang baru. Kalau yang eh, tentunya ini adalah pembagian yang sangat sederhana ya, karena dia hanya melihat dari dua sisi, yaitu pasar dan produk. Dan produknya pun dibagi jadi produk baru dengan produk yang lama atau yang sekarang. Marketnya pun market sekarang sama market yang baru. Nah, dia tidak mempertimbangkan di sini adanya kompetitor secara detail ya, meskipun nanti kalau kita bicara tentang market atau produk misalnya yang new, berarti kita ada unsur eh, ya melihat kompetitor, tapi kompetitornya sendiri itu tidak dijelaskan ya, kita lihatnya dari sisi produk dan pasar saja. Nah, itu ada 4 kuadran. Jadi kalau yang produk sekarang, di pasar sekarang, kita biasanya menggunakan strategi, ini adalah macam-macam strateginya, yaitu market penetration, market share, market growth, atau customer churn. Jadi eh, bagaimana customer itu berbalik lagi ke dia gitu ya. Ibaratnya itu fokusnya ke customernya. Lalu bisa juga product development. Product development itu pasarnya yang sekarang, tapi produknya yang baru. Ini product development. Kalau market development itu pasarnya yang baru, produknya sekarang. Jadi misalnya dia meningkatkan pangsa pasar, tadi bisa aja dia lakukan dengan product development atau dengan market development. Jadi mungkin produknya yang dia bikin baru, gitu ya, atau dengan pasarnya dia yang bikin baru. Atau bisa juga dia lakukan diversifikasi. Pokoknya 4 ini bisa dilakukan sebenarnya untuk yang pangsa pasar. Jadi beda ya market development sama apa tadi product development. Ya, kalau yang market development itu marketnya baru, mungkin secara geografis baru, atau mungkin secara eh, demografinya juga baru, tapi produknya yang sekarang. Atau product development, nah product development itu berarti pasarnya yang ada sekarang, produknya yang diubah. Ya mungkin dari ukuran, dari packaging, atau dari waktu-waktu penggunaan, misalnya vitamin yang tadinya hanya dipakai pagi, sekarang oh vitamin ini bisa dipakai bisa dipakai untuk yang malam kalau misalnya lupa minum di pagi hari atau siang hari misalnya. Kayak gitu-gitu. Ini adalah strateginya. Nah, sekarang kita masuk ke STP ya. Jadi segmentation, targeting, dan positioning. Kayaknya kita sudah pernah membahas tentang gambar ini juga. Jadi segmentasi itu adalah membagi pasar. Pasar itu banyak ya. Nah, dari segmen pasar, dari pasar yang besar itu kita bagi menjadi beberapa. Ibaratnya kalau kue itu ya,
kue yang besar itu kita potong-potong gitu ya, kita potong-potong menjadi 4 bagian misalnya gitu, bundar kita bagi menjadi 4 misalnya. Nah, terus kemudian dari 4 potongan itu kita mau mentarget yang mana nih? Yang potongannya paling gede atau yang paling kecil? Nah, kalau kita misalnya, oh saya mau potongan yang paling gede nih, gitu kan? Ya udah berarti kita akan ambil potongan yang paling gede. Nah, di situ karena kita mengambil potongan yang lebih gede, berarti pasti di situ misalnya ada kismisnya masuk, atau terus kemudian coklatnya masuk, kejunya masuk juga di situ karena potongannya lebih gede gitu. Jadi disesuaikan. Ibaratnya positioning itu adalah berdasarkan targeting, bukan segmenting. Meskipun segmentation itu juga akan ada kaitannya dengan positioning, tapi tidak secara langsung. Jadi kalau misalnya ditanya tentang kalian memposisikan produknya itu berdasarkan apa? Harus berdasarkan target. Karena target ini sudah hal yang khusus dari segmentasi. Kecuali kalau segmentasi pasarnya ini adalah segmentasi yang luas, bukan yang produk yang bukan produk yang memang sudah dikhususkan gitu ya. Tetapi yang targetnya itu luas, umum gitu. Karena ada pasar-pasar, ada produk-produk tertentu misalnya kayak Ferrari, Lamborghini dan mobil-mobil sport dan mahal seperti itu pasti targetnya itu khusus gitu. Nah, strategi pemasaran terkait STP ini itu ada 3 ya. Yang pertama adalah mass marketing, kemudian differentiated marketing, sama concentrated atau targeted marketing. Nah, masing-masing itu kita lihat kriterianya kalau yang segmentasi pasar, sektor strategi pemasaran, biaya, risiko, fokusnya, itu kita bisa lihat dari kriteria-kriteria ini secara definitifnya. Jadi kalau di undifferentiated marketing sama differentiated sama concentrated itu berbeda. Segmentasi pasar kalau undifferentiated itu karena mass marketing maka dia tidak ada segmentasi pasar. Jadi positioningnya ya langsung seperti tadi gambar yang di depan ini. Tetapi kalau yang berlaku tadi yang differentiated sama yang concentrated itu sudah ada perbedaan tiap segmennya. Berarti dia sudah ada target pasar yang lebih khusus lagi. Maka positioningnya tidak bisa langsung secara umum. Positioningnya harus sesuai dengan target sudah di eh, yang sudah ditentukan tadi. Kemudian ada biaya, risiko, dan fokus. Tentunya kalau yang undifferentiated marketing, namanya mass marketing, itu biayanya paling rendah memang. Yang paling tinggi itu adalah yang differentiated marketing karena setiap segmennya itu berbeda. Sementara concentrated marketing itu dia fokus hanya pada segmen yang lebih spesifik. Jadi saya tidak mengambil apa namanya segmen pasarnya hanya berdasarkan geografi saja, hanya Surabaya saja. Dibandingkan dengan yang saya ngambil Surabaya, saya ngambil kota besar Surabaya dan Jakarta misalnya gitu. Terus dan itu yang secara misalnya jenis kelamin hanya yang laki aja misalnya begitu. Oh, itu pembedaannya sangat detail dan pasti biayanya pasti lebih tinggi gitu dibandingkan yang saya pokoknya ya nggak tahu ya laki atau perempuan yang penting Surabaya deh gitu. Nah, itu lebih mudah, lebih murah gitu ya. Lebih concentratednya itu hanya ke satu segmen yang spesifik. Resikonya bagaimana? Risiko yang paling rendah itu ya ibaratnya risiko yang bisa ditolerin itu adalah yang differentiated marketing. Karena kalau yang satu ini nggak laku, maka yang ini pasti akan bisa maksudnya kalau dari segmen ini tidak tidak bagus gitu, tapi masih ada segmen lain yang menutupi. Tapi kalau satu segmen dan satu untuk semua itu tadi, sekali nggak laku, ya sudah nggak laku gitu loh. Resikonya terlalu besar. Ya, kemudian fokusnya kalau yang undifferentiated marketing, karena ini mass marketing, maka fokusnya di kuantitas. Sekali produk, sekali masuk ke mesin gitu, itu sudah banyak yang yang diproduksi. Kalau concentrated marketing itu biasanya lebih ke kualitas. Makanya biayanya tinggi. Tapi kalau kualitasnya cukup tinggi dibandingkan kalau si mass marketing tadi. Tapi kalau yang
differentiated marketing, fokusnya itu kedua-duanya ini, makanya biayanya paling tinggi dia. Ya karena kan segmen misalnya yang segmen menengah ke bawah itu tidak penting, yang kualitasnya mungkin menengah aja gitu kan. Sementara yang menengah ke atas itu lebih ke kualitasnya harus tinggi gitu. Nah ini ya pasti ada perbedaan sumber daya, ada perbedaan bahan baku dan lain-lainnya. Nah itu pasti beda deh. Oke ya ini konsepnya. Ini contohnya deh. Saya mau kasih contoh yang kita sering lihat sekarang ini. Nanti yang itu bisa Anda baca sendiri. Karena ini juga lanjutannya sih. Bentar. Kok nggak masuk? Oh. Oke, yang ini contoh ya. Yang ini kita lihat contoh misalnya kopi ini, gitu ya. Undifferentiated marketing untuk yang bisnis kopi. Jadi satu jenis kopi untuk semua konsumen. Contohnya misalnya kopi tubruk ya, kopi ya mau dipakai untuk apapun, siapapun konsumennya kopi tubruk kayak gitu modelnya. Begitu differentiated marketing, wah itu mulai macam-macam nih, gitu kan. Ada latte, ada espresso, kemudian nanti ada americano, ada cappuccino, ada mochaccino, segala macam itu sudah mulai berbeda. Dan kita membuat latte, espresso, cappuccino, eh, terus satunya mochaccino itu berbeda, berbeda takaran antara kopi dan susu nih, gitu ya. Creamernya juga berbeda. Kalau espresso dan kopi hitam, kalau yang kopi hitam mungkin masih ada nggak pakai kopi susu kan, nggak pakai susu. Tapi kalau yang espresso, nah itu kan dia pekat banget gitu. Nah itu sudah beda. Nah otomatis ini secara apa ya ibaratnya secara bahan-bahan produksi pasti juga akan berbeda. Tapi dia memiliki kemungkinan besar akan banyak diterima oleh konsumen itu lebih besar karena pilihannya banyak dibandingkan kalau kita cuma punya produk satu pilihan. Nah, gitu. Ya, contohnya di situ. Tapi ini sekali lagi tergantung dari kemampuan perusahaan ya. Ya nggak bisa loh. Kalau gitu ya kita bikin yang differentiated aja, Bu. Ya kalau perusahaannya mampu sih boleh gitu karena biayanya tinggi tadi. Nah, ini adalah proses tahapannya untuk yang melakukan STP. Jadi yang pertama kita analisis dulu situasinya, lalu identifikasi variabel yang mau disegmentasi itu berdasarkan apa nih? Psikografis kah? Atau berdasarkan wilayah, geografis, atau perilaku, behavior, atau demografi mungkin? Nah, itu ya kita identifikasikan dulu mana yang akan kita eh, kerjakan gitu ya. Segmen mana yang akan kita kerjakan. Lalu pengembangan profil setiap elemen segmen itu tadi. Kemudian dievaluasi daya tariknya, lalu kemudian pemilihan segmen targetnya di mana nih. Jadi mungkin kalau usia mungkin sepertinya semua menarik nih, tapi mana yang paling paling menguntungkan gitu ya? Anak-anak, remaja atau dewasa nih gitu kan. Nah, yang kita sasar target utamanya itu mana gitu. Nah, itu pasti kita harus memilih. Baru kemudian karena kita sudah punya target, pada waktu kita melakukan promosi, ngiklan, bikin konten dan lain-lainnya, kita sesuaikan sama target kita. Itu. Jadi ibaratnya gini ya, Coca-Cola itu minuman untuk anak-anak atau bukan? Coca-Cola untuk anak-anak atau bukan? Ada orang di sini? Ada orang? Kalau Coca-Cola Kalau Coca-Cola itu untuk anak atau untuk apa harusnya? Maksudnya Coca-Cola itu untuk apa? Mass ataukah differentiated? Untuk yang sudah berumur, Bu. Untuk yang apa tadi? Sorry. Oke. Gini, kalau kita lihat dari yang
Coca-Cola misalnya ya. Sebenarnya itu kan minuman minuman saja gitu kan. Jadi tidak mengandung alkohol tapi mengandung soda sih ya. Nah, tentunya itu sudah dia pikirkan ya. Bisa sih diminum anak kecil, tapi kayaknya kalau anak kecil iya, kalau nggak banyak-banyak sih nggak apa-apa gitu ya. Sesekali aja bisa gitu misalnya. Orang tua juga bisa, anak muda juga bisa, remaja nih. Oh ya udah, kalau gitu kayaknya lebih umum, lebih lebih safe gitu ya, mendingan yang anak muda gitu ya. Ya udah itu yang disasar. Makanya ketika dia pakai untuk yang promosi kayak iklan dan lain-lainnya itu yang dipakai itu kebanyakan adalah yang gaya muda banget gitu. Itu kalau yang Coca-Cola. Mungkin kalau sekarang nggak ada ya lagu jinglenya Always Coca-Cola itu dulu, waduh, zaman saya SMP ya kalau nggak salah, SMP SMA. Always Coca-Cola itu benar-benar jargon yang sangat sangat ini banget lah, sangat bagus banget gitu ya dan terkenal gitu. Bahkan dulu itu ada lagunya gitu ya, jinglenya itu ada lagunya dan lumayan ngetop gitu loh. Bahkan saya sampai apa ya waktu itu ngerekam lagu belum ada MP3 ya. Jadi kita ngerekam dari radio, kita rekam waktu itu diputar, kita rekam dengan kaset kosong gitu. Itu zaman jadul banget gitu ya. Nah, terus ya tuh sampai segitunya berbarengan dengan lagunya Bon Jovi, lagunya Def Leppard dan lain-lainnya itu ada nyelip di situ jinglenya Coca-Cola kan nggak penting banget gitu kan itu ya, tapi itu ada gitu loh karena lagunya enak dan memang sesuai dengan umur ya waktu saya SMA sih yang zaman-zaman seperti itu SMA kelas 1 2 gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang sifatnya sangat eh, beda gitu dibandingkan kalau dengan yang lainnya gitu. Cara dia melakukan eh, cara melakukan promosinya. Oke, saya lanjutkan. Bentar. Nah, lalu, nah ini contohnya nih. Ini Starling. Kok Starling? Kopi keliling ya. Kopling. Kopling. Karena bukan Starling. Kalau di Tangerang sifatnya Starling dia punya. Oke. Nah, kalau yang bawah itu Starling ya. Kalau yang atas itu ya kopi keliling. Tapi itu kan macam-macam ya kopi keliling. Ada kopi jalan, kopi kelana, kopi lintas, terus kopi apalagi gitu banyak sekali. Kalau dekat rumah saya ini daerah UPN sini, itu sepanjang jalan tuh banyak sampai saya sudah pernah nyobain semua sih gitu ya dan rasanya sama aja sih gitu. Eh, ke- nah, oke, analisis situasinya tadi kan ada 8 step tuh. Jadi analisis situasinya seperti ini nanti akan saya kirim di oke, nanti akan saya kirim di chat, saya upload di e-learning juga. Jadi ini hal-hal yang bisa Anda lihat gitu loh. Anda coba pelajari. Ini juga pemilihan segmennya, kemudian identifikasi konsep yang mudah didapatkan dengan rasa konsisten dan harga terjangkau. Rasanya sih konsisten sih menurut saya. Gitu. Terus kemudian ada ya ini sampai bauran pemasarannya bagaimana? Produknya apa? Tempatnya, ya, lokasi dan seterusnya. Ada yang ngambil skripsi tentang ini. Saya sih tertarik banget sih mengadakan penelitian ini. Cuman waktunya saya yang untuk cari data itu yang nggak ada nih. Ada yang tertarik atau yang sedang melakukan penelitian tentang kopi keliling ini, kepuasannya, terus apa benar nggak apa produk price place promotion ini menjadi hal yang membuat mereka beli gitu loh. Karena meskipun tempatnya strategis, kayak kayak misalnya kalau yang saya tahu ya, itu kalau di daerah UPN, kalau Anda lihat itu seberangnya UPN itu sepanjang jalan itu banyak banget. Nah, tempatnya kalau dilihat tempatnya ya strategis karena di pinggir jalan kelihatan pasti gitu loh. Tapi tidak selalu saya beli gitu loh. Karena kadang-kadang tuh gini, pas waktu lewat itu pas rame, jadi nggak jadi gitu kan. Bener, strategis tempatnya, tapi banyak yang beli, nggak jadi gitu. Terus ketika jalan lagi gitu kan, oh itu strategis sepi, tapi nggak jadi beli juga. Karena kadang-kadang kita sudah terlanjur
kenceng gitu ya. Misalnya kalau naik motor sih bisa ini ya, tapi kalau naik mobil kan, ya apa mandeknya juga nggak bisa sembarangan gitu kan ibaratnya. Nah, ya itu. Terus ujung-ujungnya ya nggak bisa berhentinya juga di Indomaret beli yang botolan gitu. Misalnya kita mau cari yang harganya mirip gitu. Terus apakah benar kalau misalnya produknya, kualitasnya dan seterusnya itu mm, membuat kita pengen beli gitu? Kalau dari rasa sih, saya masih 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 oke lah ya. Pokoknya yang hitam ya, bukan yang kayak yang latte latte karamel. Salted karamel saya masih agak bisa. Tapi kalau yang latte yang manis banget dan lebih banyak susunya itu saya nggak suka malah. Nah itu hal-hal yang eh, nah ini kan beda-beda nih orang-orang gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini itu bisa dipahami. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau melakukan segmentasi? Itu ada dua pendekatan, jadi a priori sama post hoc. Kalau yang a priori ini dia membuat segmentasi berdasarkan apa dulu, tentukan baru cari data. Tapi kalau yang post hoc itu dia mengamati dulu, baru dia cari datanya. Baru variabel ngamati dulu, datanya didapatin, baru dia menentukan variabel. Oh, data yang, oh kayaknya kalau data yang ini nggak ada deh, kayaknya adanya yang demografi. Ya udah, dia menentukan variabel demografi tersebut setelah dia melakukan observasi. Kalau yang a priori itu, demografi pasti masuk nih, baru dia cari datanya. Kalau yang a priori itu pasti nggak fleksibel karena dia sudah tentukan dari awal ya, kayak penelitian kuantitatif itu nggak fleksibel. Tapi kalau yang post hoc ini relatif dia lebih fleksibel ya, karena kayak kualitatif gitu dia ada observasi, dia ada mungkin wawancara dan seterusnya. eh Ya, kedalaman analisisnya kalau dilihat dari benar nggak gitu kan, misalnya tadi misalnya orang beli kopi keliling tadi itu memang benar-benar karena dia eh, dari sisi product price plus promotionnya atau apa nih gitu kan. Nah itu kita lihat kalau yang a priori itu nggak dalam ya, karena dia sudah tentukan dari awal gitu loh. Demografi kayak yang kuantitatif itu rata-rata a priori approach, tapi kalau yang post hoc itu rata-rata yang post hoc ya, itu agak berbeda. Nah ini contohnya nanti bisa dilihat. Nah, yang pasti pada waktu kita menentukan segmentasi yang mana gitu ya yang harus dipilih, karena kan tadi ada beberapa variabel ya yang harus bisa dipilih, itu adalah yang bisa diukur. Jadi misalnya mengukur, saya berdasarkan demografi deh, ya berapa daerah, berapa kota, berapa desa, berapa kecamatan, berapa kabupaten, nah itu bisa diukur. Terus kemudian bisa dijangkau, gitu ya. Terus kemudian eh, ada efisien juga karena harus efektif secara budget, secara biaya. Bagus, dapat diukur, dapat diraih, tapi mahal biayanya. Nah, itu mungkin kita harus kasih tanda centang, tanda tanya dulu gitu ya. Kemudian unik, responnya itu unik. Jadi bukan yang kebanyakan. Kalau ini yang mass marketing, mungkin kita nggak terlalu ini ya, nggak terlalu susah karena memang satu barang untuk semua. Tapi kalau untuk yang differentiated sama yang concentrated, maka itu benar-benar harus diukurkan yang ini. Dan pasti harus sesuai sama tujuan organisasi. Terus sifatnya harus stabil. Artinya kalau permintaan sekarang tinggi untuk segmen ini, berarti ke depan juga diharapkan tetap stabil tinggi. Gitu. Ya, jadi ini banyak banyak yang membuat segmentasi yang seperti itu, tapi ternyata zong karena ternyata segmen yang dipilih itu tidak stabil. Nomor 1 sampai 5 itu masuk, tetapi yang nomor 6 ini nggak masuk gitu loh, karena sekarang bagus, tahun depan, bulan depan aja, apakah masih bagus? Nah itu tidak terukur. Nah ini ada beberapa keluasan coverage ya. Jadi yang pertama ada single segment concentration, selective, sama product specialization, market specialization, sama full market coverage. Jadi ini nanti bisa dilihat kalau kita mau bicara tentang segmen pasar. Nah, sekarang
Niche market ya. Niche market ini juga termasuk dari segmen pasar yang concentrated sebenarnya. Kalau yang ini lebih ke target ya, kalau yang niche market. Jadi karena dia sudah concentrated, maka ya itu targetnya dia. Menguntungkan karena kalau dia lihat dari sisi, em, kalau dilihat dari sisi eh, lingkup konsumen itu dia sudah terfokus ke situ, gitu ya, sudah jelas fokusnya. Nah itu niche market. Ini lebih ke target. Tapi kalau yang tidak niche market berarti ya tadi harus melampaui yang ini tadi. Concentrationnya selektif kah produk dan seterusnya atau full market coverage. Nah, dilihat dari beberapa beberapa faktor ya termasuk kemampuan perusahaan, tujuan perusahaan, visi misinya dan seterusnya. Nah, kalau yang ini positioning. Jadi positioning itu menancapkan benak di benak konsumen itu tentang produk ini. Jadi karena konsumen kita sudah tahu ya, gitu ya, karena kita sudah punya target pasar tadi, kita tahu konsumen kita itu yang seperti ini modelnya, gitu. Maka kita harus membuat produk kita itu dikenal seperti itu di mata konsumen kita. Kalau konsumen yang lain yang belum masuk target kita, ya nggak apa-apa mereka tahu juga, tetapi fokus kita itu adalah membuat target kita itu jelas. Kalau anak muda ya anak muda aja gitu. Nah, ini targetnya tadi. Nah, proses positioning itu ada beberapa hal yang kita bisa lihat dari sisi kesalahannya. Jadi yang sering terjadi itu adalah confused positioning. Jadi konsumennya nggak jelas karena targetnya tadi nggak jelas. Terus kemudian eh, ini mengakibatkan konsumen itu nggak tahu sebenarnya produk ini unggulnya apa sih. Contoh misalnya nih, merek kopi mengklaim dirinya sebagai kopi yang kuat dan lembut misalnya. Ini untuk siapa nih? Untuk yang suka ngopi atau untuk yang benar-benar pecinta kopi gitu ya? Atau yang benar yang dia ngopi karena FOMO? Ataukah dia yang eh, sebenarnya nggak suka kopi tapi pengen nyoba misalnya begitu? Nah ini kan jadi kontradiktif ya, bingung gitu loh. Konsumen yang mana nih yang dimaksud nih? Tapi kalau kita jelas konsumennya adalah konsumen yang suka ngopi misalnya, nah, tahu dia, oh, oke, kopi yang kuat itu seperti ini, kopi yang lembut itu kayak gini. Nah, tapi untuk yang jelas konteksnya atau si target pasarnya udah jelas. Terus kemudian yang kedua adalah over positioning. Ini janjinya berlebihan nih. Jadi misalnya awet muda dalam semalam, yakin tah? Atau menurunkan berat badan 10 sampai 12 kilo dalam 1 bulan. Saya nggak yakin itu. Pasti ada sakitnya itu nanti gitu kan dengan aman misalnya. Enggak juga gitu ya. Nah, ini over positioning. Terus kemudian under positioning ini. Perusahaan itu ya kayak kurang pede gitu. Dia menonjolkan produknya. Sebenarnya dia punya produk yang bisa diunggulkan gitu ya. Artinya ada sisi khusus uniknya, tapi dia tidak berani untuk menonjolkan fitur-fitur tersebut. Nah, ini kesalahannya gitu. Ini kesalahan tiga ini yang harus dikurangi. Nah, kalau misalnya terjadi kesalahan atau hal-hal yang tidak pas, misalnya ada perubahan visi misi atau mungkin ada perubahan tadi ya segmen pasar yang kita mau ubah, terus kemudian kita mau adakan product development, tentunya nanti ada repositioning, ada positioning ulang gitu loh. Nah, jenis-jenisnya itu ada 4. Yang pertama adalah gradual, radikal, inovatif, sama zero. Kalau zero ini dia benar-benar mulai dari nol, mereknya baru. Biasanya kalau ada rebranding, nah berarti atau akuisisi dari perusahaan lain, nah itu baru mereknya baru. Ini zero positioning. Tapi bisa jadi dia perlahan-lahan. Dan contohnya misalnya minuman rendah gula. Tadinya itu dia nggak ngomong minuman rendah gula, tapi dia minuman gitu aja. Rasanya manis. Terus kemudian dia pelan-pelan dia membuat positioning bahwa ini manis tapi gulanya aman gitu misalnya. Itu gradual repositioning. Ada yang radikal, jadi merek mobil mewah yang awalnya dikenal sebagai mobil untuk orang tua, sekarang lebih sporty dan ditujukan ke
anak muda. Contoh misalnya Mercedes-Benz misalnya. Dulu itu bentuknya kan kayak ya orang-orang tua gitu, tapi kemudian begitu dibikin kayak yang lebih eh, muda banget, nah itu radical repositioning. Inovatif ini hmm, ada fitur-fitur barunya gitu ya. Jadi posisi pasar baru dan unik itu yang dia sedang kerjakan gitu ya. Jadi seringkali dia menggabungkan dua kategori yang baru. Jadi dua kategori produk ke satu jenis produk yang baru. Nah, ini inovatif. Kalau yang radikal tadi ya karena dia ada posisi apa pasar yang baru yang dia mau tembak gitu kan. Tapi kalau yang inovatif ini mungkin pasarnya itu sama, tetapi dia pengen menembakkan satu posisinya dia di situ itu. Atau posisi di pasar yang baru juga bisa. Ini kalau yang di innovative repositioning. Nah, ini kita bisa pelajari sama-sama deh. Nah, kalau yang di innovative repositioning ini harus ada unsur inovasinya. Ini produknya baru. Terus bisa juga untuk yang produk yang sudah ada atau yang kategorinya sudah ada gitu aja, enggak apa-apa. Jadi ini termasuk di inovatif. Nah, tapi tergantung lagi ya sumber dayanya, terus kemudian tujuan perusahaan dan lain-lain. Kalau tujuan perusahaannya bukan untuk inovasi, ya berarti atau bukan untuk sesuatu, misinya bukan untuk inovasi dan visinya tidak ada yang terkait dengan inovasi, ya mungkin tidak perlu melakukan radical repositioning atau innovative repositioning. Mungkin ambil aja gradual repositioning itu juga tidak apa-apa kalau pengen memantapkan posisi produknya tetap di top gitu. Oke, itu kurang lebihnya hari ini. Jadi ada 3 materi ya yang akan dijadikan materi untuk UTS, yaitu consumer analysis ya pertemuan 5, competitor analysis pertemuan 6, sama STP. STP ini adalah untuk yang pertemuan kali ini, pertemuan 7. Jadi silakan dipersiapkan, hanya tulis seperti biasa. Sepertinya tiga pertanyaan deh cukup ya. Jadi nanti silakan dipersiapkan. Untuk materi ini nanti akan saya upload di e-learning ya. Sudah saya upload sebenarnya, tapi itu yang masih belum revisi. Jadi nanti saya akan uh, gantikan dengan yang sudah revisi. Oke, silakan yang memungkinkan untuk uh, sebentar. Silakan scan barcode dulu untuk yang sudah mengikuti perkuliahan. Adakah pertanyaan untuk yang materi hari ini? Sudah saya share di chat juga ya untuk eh, ini sudah saya share. Izin bertanya, Ya, silakan. untuk penerapan bauran pemasaran marketing mix itu apakah harus melalui STP ya, Bu, ya? Atau bisa langsung ke marketing mix aja gitu? Oh, kalau yang marketing mix sih bisa aja sih sebenarnya langsung. Tetapi gini, marketing mix itu kita kan itu kan bagian yang melekat di produknya ya, gitu loh, produk, price, place, promotionnya. Sekarang sesuatu yang terkait dengan produknya itu. Nah, kalau memang sudah yakin bahwa dengan produk price plus promotion yang seperti itu, tanpa harus melibatkan, tanpa mengetahui STP terlebih dahulu sudah bisa dijalankan, silakan gitu loh. Tetapi prakteknya itu mau tidak mau, itu harus melalui STP. Jadi karena STP ini bagian turunan dari strategi tadi, strategi ya, visi misi tujuan strategi, terus kemudian ada segmentingnya
Ya, kalau di pemasaran kita breakdown ke sana, segmenting, targeting, sama positioning. Nah, pada waktu kita proses segmenting, targeting, positioning ini kan kita pasti harus tahu nih produk kita seperti apa, pricingnya seperti apa, lokasinya di mana, sama kaitannya dengan eh, apa promosinya bagaimana gitu loh. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah, cuman kan kadang-kadang kita STP ini seakan-akan tidak menjadi satu bagian strategi yang dipisahkan gitu ya, ibaratnya dibahas secara khusus dibandingkan yang 4P itu. Jadi seringkali justru yang ditonjolkan 4P, tapi sebenarnya kalau kita mau berhasil di 4P itu harus jelas dulu STP-nya gitu. Ibaratnya kita mau menjual produk kita dengan harga sekian di sini dan promosinya begini, itu kan kita tahu dasarnya apa gitu loh. Kenapa harus produk yang ini? Kenapa harus harganya ini? Kenapa harus di sini? Kenapa juga harus promosinya kayak gini? Nah, itu kan berdasarkan kita sudah punya STP yang sudah kita rencanakan tadi gitu. Kalau untuk yang mass product itu mungkin penilaian terhadap STP-nya itu mungkin tidak terlalu ya. Mass product itu contoh misalnya kayak gula, ya produk-produk yang produk-produk basic produk gitu ya, itu mungkin tidak terlalu membutuhkan STP yang berlebihan, STP analysis yang berlebihan. Tetapi begitu ada sedikit saja diferensiasi di sana, gitu, itu berarti harus melakukan STP. Contoh misalnya tadi kopi ya, kalau kopi saya ngomong tentang kopi hitam aja gitu, ya tidak semua orang suka masalahnya. Tapi saya punyanya kopi hitam aja, ya sudah berarti jualnya cuma kopi hitam. Kita nggak ngurusi tentang siapa segmen kita, target kita, terus positioning kita, ya pokoknya ini saya punya kopi hitam ya udah. Tetapi itu kalau kita tahu bahwa orang kalau beli kopi pasti yang kopi hitam gitu. Nah, begitu kita tahu bahwa nggak semuanya orang itu beli kopi suka yang kopi hitam, mereka suka yang dicampuri dengan krim, dengan susu, terus atau yang lebih manis rasanya misalnya, campuri es. Wah, itu sudah ada diferensiasi. Maka kita mau tidak mau harus mereposisi ulang gitu ya produk kita. Berarti produkku ini, kopi hitamku ini siapa yang beli nantinya gitu. Yang beli siapa ya? Yang beli berarti ada sih orang-orang yang suka ngopi, tapi yang benar-benar mereka sukanya kopi hitam. Terus targetnya ya mereka yang mungkin kalau kita lihat dari demografi mungkin usianya udah agak tua gitu ya, mereka biasanya nggak suka manis-manis gitu. Terus kemudian yang dari sisi positioningnya ya kopi itu bagian dari mereka suatu memboost energi misalnya seperti itu ya, bukan untuk sekedar FOMO misalnya begitu. Nah, oke, berarti itu sudah jelas untuk posisi si kopi tadi itu gitu loh. Nah, kalau saya secara pribadi ya menyimpulkan sebenarnya tidak bisa kalau kalau kita mau jualan produk apapun itu 4P itu kita harus melihat siapa segmennya kita, siapa targetnya kita, siapa bagaimana kita mau melakukan positioningnya. Nanti pada waktu skripsi ya, di waktu skripsi mungkin kita sempat kita bahas tentang 4P aja gitu. Yang kita teliti 4P-nya. Tapi saya yakin pada waktu kalian melakukan analisis di bagian bab 4 pembahasan, itu pasti akan melibatkan unsur eh, apa ya, penjelasan tentang target pasarnya siapa, segmen pasarnya seperti apa, terus segmentasinya, positioningnya bagaimana. Kita membahas tentang promosinya, itu nggak bisa dibebaskan atau nggak bisa dilepaskan dari positioning. Kenapa promosinya harus lewat? Misalnya di situ kalian bahas misalnya produk price plus promotion, plus promotionnya itu indikatornya adalah iklan di Instagram misalnya. Kalian harus menjelaskan kan di pembahasan. Lah, kenapa kok harus di Instagram? Kenapa kok nggak di Facebook? Kenapa kok nggak di TikTok? Kenapa kok nggak di X misalnya? Wah, itu sudah masuk ke positioning itu. Menjelaskan, oh karena sebagian besar konsumen itu ada di Instagram. Ya berarti itu sudah ngomong targetnya.
targetnya adalah mereka yang sudah ada, konsumennya itu konsumen yang ada di Instagram. Jadi mereka promosinya di Instagram. Nah, itu sudah positioning itu. Jadi produk ini itu akrab di orang-orang user Instagram yang mungkin concern dengan produk kecantikan ini, misalnya gitu. Positioningnya seperti apa? Misalnya dia pakai Shine Woo misalnya gitu kan, atau misalnya dia pakai Benjamin Sang misalnya gitu. Dia bisa masuk ke sana gitu. Karena itu sudah muncul di positioningnya, dan orang-orang yang tahu adalah konsumen yang ada di IG itu. Itu nyangkut itu pasti. Cuman jangan dibalik sebenarnya. Langkahnya itu seharusnya itu eh, kita sudah jelas dulu siapa segmen target dan bagaimana kita memposisikan produknya kita, baru kita merencanakan produk kita seperti apa, produk price place promotionnya. Bukan kita sudah tahu produk kita, produk price place promotionnya kita sudah rancang, baru kita pas-paskan dengan STP-nya. Itu nggak bisa juga sebenarnya. Karena STP tadi itu bagian dari yang visi, misi, objektif, strategi. Kalau di pemasaran berarti itu masuk ke strategi pemasarannya itu tadi ya, di STP-nya itu. Siapa segmen kita, kita harus tahu objektifnya kita, kondisinya kita, visi misi kita. Siapa targetnya kita, kita sesuaikan lagi dengan kondisi internal eksternal perusahaan kita. Positioningnya bagaimana, kita sesuaikan lagi sama nilai-nilai perusahaan, kita sesuaikan lagi, itu balik lagi situ. Ya, jadi bisa, tapi itu sangat berisiko tinggi. Dan eh, tidak strategis pastinya. Kalau kita mau strategis ya berarti harus lewat dari STP tadi. Gitu. Ada yang bahas 4P pasti ya. Kualitas produk, kualitas layanan. Saya lihat masih banyak sih. Itu ya tadi. Siapa yang tanya tadi? Sorry, nggak kelihatan di sini. Saya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Oke ya. Oke, silakan on cam terlebih dahulu. Saya akan eh, screenshot untuk laporan pelajaran. Sudah absen semua ya? Ini ada 2 slide, silakan eh, on cam terlebih dahulu. Oke, minggu depan masih masih ini ya, minggu tenang kan ya minggu depan. Tuh, kok ada minggu tenang ya, kelamaan. Oke, baik, kita mulai ya. Ada 2 slide, 1, 2, 3. Sebentar, sabar dulu. Sip. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, oke baik. Apakah ada pertanyaan?